Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di acara pertemuan kelompok. Sesi ini saya akan menjelaskan tentang kesejahteraan kesehatan lansia. Baik, ibu-ibu di rumahnya ada lansianya nggak di rumah? Ada yang punya lansia nggak ibu-ibu? Ada. Ada ya. Nah, kalau ada lansia di rumah itu biasanya suka melakukan apa aja untuk kesehatan lansia? Ada yang tahu ibu-ibu? Enggak tahu. Nggak tahu ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang kesejahteraan lansia. Nah, di sini pemerintah kan tidak dapat bekerja sendiri melindungi dan meningkatkan kesejahteraan lansia. Keluarga dan masyarakat juga harus bertanggung jawab untuk hal tersebut. Jadi kalau di keluarganya misalkan ada lansia, itu harus diperhatikan ya Bu. Jadi jangan ditelantarkan. Sama kayak sesi kemarin tentang perlindungan anak. Kalau sekarang kan tentang kesejahteraan lansia. Nah, kalau misalkan di keluarganya itu ada lansia, itu yang dilakukan oleh keluarganya apa aja? Tahu nggak? Terus di masyarakat misalkan punya tetangga ada lansianya, itu biasanya lansianya suka keluar rumah atau enggak Bu? Pernah melihat di lingkungan sekitar yang ada lansia gitu? Keluar rumah ada. Biasanya lansianya itu melakukan apa ya ibu-ibu? Jalan-jalan. Biasanya suka olahraga gitu ya. Ya bagi yang masih bisa beraktivitas, mungkin lansianya masih suka keluar. Ada juga mungkin kalau yang sudah punya penyakit, lansianya mungkin ada yang di rumah aja ya. Baik, di sini saya akan membacakan tentang flip chart ya. Nah, di sini ada flip chart 9 tentang Yuk Peduli Lansia. Nah, di sini saya bacakan sedikit ya, ibu-ibu, nih tolong diperhatikan. Di sini yang pertama itu menyediakan makanan sehat, termasuk mengingatkan untuk makan. Jadi kan lansia itu kadang supaya sehat terus, jadi dikasih makan makanan yang bergizi ya. Terus kalau suka lupa, terus diingatkan waktunya makan, waktunya beristirahat gitu ya. Kemudian memperhatikan kesehatannya, termasuk mengantarkannya ke puskesmas, rumah sakit, fasilitas kesehatan gitu ya. Jadi kalau misalkan sakit atau apa ya dibawa ke puskesmas yang untuk terdekat atau ke rumah sakit kalau sakitnya parah ya. Kemudian mengingatkan untuk beribadah. Jadi kan kadang juga ada yang sudah ini ya pikun, kadang waktunya ibadah itu nggak ingat. Nah, nanti bisa diingatkan waktunya sholat misalkan seperti itu ya. Kemudian memberikan kesempatan untuk berolahraga ringan, termasuk menemaninya berjalan pagi. Nah, seperti yang disebutkan Ibu Daryati tadi ya, menyebutkan bahwa lansianya suka jalan-jalan pagi. Nah, di sini juga iya suka disebutkan. Jadi diajak olahraga biar badannya itu nggak gampang capek. Jadi diajak olahraga kalau pagi-pagi ya. Kemudian menyediakan pakaian yang pantas dan bersih. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Nah kan kalau lansia biasanya pengennya ngomong terus ya, suka curhat kayak gitu. Nah nanti ibu-ibu misalkan kalau di rumahnya ada ibunya yang sudah lansia itu harus jadi pendengar yang baik gitu, karena pasti seneng kalau diajak cerita, didengerin, itu seneng ya. Kemudian mengasihi orang tua dengan tulus. Nah, jadi harus sabar, tulus, ikhlas, nggak boleh marah-marah gitu ya. Kemudian memperhatikan kedekatan hubungan antara suami dan istri lansia. Kemudian memberi kesempatan untuk kegiatan sosial lainnya bersama-sama tetangga. Kemudian memberikan kegiatan yang merangsang daya ingatnya seperti membaca,
terus ini teka-teki silang gitu. Jadi melatih daya ingatnya supaya nggak cepet pikun ya. Dan di sini juga ada flip chart yang ke-10. Di sini ada peran serta masyarakat terhadap lansia. Yang pertama, kerjasama dengan puskesmas menyediakan posyandu lansia. Nah kan biasanya di daerah-daerah gitu kan ada, selain ada posyandu balita, ada juga posyandu lansia. Nah sebaiknya nanti ibu-ibunya yang sudah jompo gitu diajak ke posyandu lansia supaya diperiksa kesehatannya. Kemudian menginisiasi kegiatan seperti senam lansia, rekreasi dan lain-lain. Kan biasanya kalau hari Minggu suka ada tuh di ini ya, di lapangan biasanya kalau ada senam lansia diajak ibunya atau bapaknya yang sudah jompo. Kemudian menggalang pertemuan lansia rutin, mengikuti pengajian, seni budaya atau arisan. Kemudian mengajak lansia ikut hadir dalam kegiatan gotong royong. Kemudian mengundang lansia hadir di acara RT RW, misalkan kalau ada acara-acara lansianya bisa dibawa. Kemudian membantu penguatan keluarga yang menghadapi lansia yang bermasalah. Kemudian merujuk ke lembaga yang terkait jika menemukan lansia bermasalah atau mendapatkan kekerasan. Kadang kan ada ya kalau di kota-kota besar, yang nggak di kota besar juga dimanapun, kadang ada lansianya dimarah-marahin, dipukul gitu karena nggak sabar ngadepin lansia. Kan kalau lansia kembali ke masa anak-anak, jadi kayak kekanak-kanakan lagi. Jadi lansia itu contoh kita di masa depan. Nanti kita juga akan kalau panjang umurnya akan menjadi lansia ya. Kalau lansianya melihat kita itu sebagai masa lalunya dia kayak gitu. Terus yang terakhir memiliki lembaga rujukan terkait dengan kebutuhan lansia. Itu mungkin sedikit itu tentang penjelasan lansia ya. Ada yang mau ditanyakan, ibu-ibu? Ya, Udah jelas ya sedikit penjelasan saya. Di sini kan saya menjelaskan tadi kelewat menjelaskan tentang modul terakhir dari semua modul. Ini lansia itu sesi terakhir ya. Jadi mungkin untuk sesi selanjutnya modulnya udah selesai. Jadi ada 5 modul, yang terakhir ini lansia. Jadi mungkin untuk kedepannya pertemuan kelompoknya bisa diulas lagi yang sebelumnya, yang misalkan ada yang kurang jelas dari sesi-sesi sebelumnya. Ya udah mungkin itu saja karena saya bagian penjelasan nomor langkah 5 dan 6. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.